87 surat Maryam. Di situ kan dikatakan bahwa orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah. Nah, berarti hanya orang-orang yang mengadakan perjanjian di sisi Allah yang mendapatkan syafaat. Hmm, ya. Maksud itu saya belum begitu jelas tuh Pak Ustadz. Mohon Mhm. penjelasan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih barakallahu fiik. Ini ditanyakan untuk membuat kita lebih ingat lagi jadinya. Kita kembali ke ayat 87. Kalimatnya berbunyi la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ya. Dan tidak ada yang dapat menguasai atau memiliki syafaat kecuali orang yang nantinya ya dengan Allah itu sebelumnya sudah pernah ada perjanjian, ya. Jadi la yamlikuna syafaat itu maksudnya tidak memiliki, tidak mendapati, tidak akan dapat di hari kiamat syafaat tersebut. Dan yang dimaksud dengan ahda ini, janji ini, kita memenuhi sesuatu yang menjadi perjanjian kita untuk mentaati Allah. Itu yang dimaksud. Jadi adalah amal soleh kita, kerja keras ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik kita di dunia, yang kita suka mengamalkan nilai-nilai agama, baik yang wajib maupun yang disunahkan, yang kita lakukan. Itulah ahda kita dengan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan pemenuhan janji kita dengan Allah untuk berkomitmen mentaati Dia. Karena Dialah yang telah mengambil perjanjian dengan kita di awal sebelum kita diciptakan sebagai manusia, sebelum ruh kita yang sudah ada sebelumnya, ya, ruh manusia sudah ada sebelumnya Allah ciptakan, disatukan dengan jasad kita. Masing-masing individu sebagai manusia diberikan jasad, diberikan ruh pada jasadnya masing-masing, lahirlah sebagai anak manusia, dan disitulah perjanjian kita dengan Allah dipenuhi dalam bentuk kita mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan kita lakukan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Sebagian ulama mengartikan ahdan itu adalah keadaan minimal seorang hamba, ya, yaitu dia beriman kepada Allah. Kalau tadi yang saya artikan juga amal soleh dan lain-lain. Jadi sebagian ulama mengartikan itu adalah keimanan kepada Allah. Artinya, ketika seorang muslim wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim, itulah yang bisa memungkinkan dia mendapatkan syafaat. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim, maka dia akan jauh dari bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah maupun dari siapapun, maupun syafaat itu dari amal yang mereka perbuat sendiri. Dan nanti di dalam hadis ada katakan di antaranya misalnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya, puasa akan memberikan syafaat kepada pelakunya, ibadah-ibadah yang lain juga begitu, dan semuanya termasuk anggota tubuh kita yang lain yang sering dibacakan zikir, baca kita bertasbih, ya, semuanya itu akan menjadi saksi-saksi yang akan dapat menolong kita di hari kiamat ketika kita katakanlah setelah dihitung amal kita pas-pasan atau ada yang kurang atau rasanya tidak nyaman waktu menunggu penantian, dibikin kita mudah saat penantian itu, yang lain kepanasan, kita tidak kepanasan, yang lain kesulitan, kita tidak ada kesulitan, yang lain buat menunggu hari-hari sampai akhir penghisaban selesai, kita diberikan oleh Allah kemudahan. Jadi sekali lagi, kalimat manittakhadha indar rahmani ahda adalah pertama bisa diartikan amal soleh, amal kebaikan, amal-amal yang wajib, yang sunnah, yang merupakan kewajiban sebagai seorang muslim melakukannya, ya, itu itulah arti yang pertama. Lalu arti yang kedua, ahda itu adalah paling tidak pengertiannya adalah keimanan, yaitu keimanan seorang sebagai seorang hamba, dia wafat sebagai seorang muslim. Terkait dengan ayat 97, itu dikatakan sini terjemahan adalah sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Kesannya seperti untuk Nabi saja, Pak. Mohon penjelasan, Pak. Kan ini ditujukan ke kita juga. Ya, baik. Begini, kalimat ini memang hanya untuk Nabi. Hanya untuk Nabi. Karena kalimatnya adalah fa'innama, maka sungguh hanya
Yassarnahu bilisanika. Kami mudahkan Al-Quran itu dengan lisanmu. Ini lisannya lisan Nabi Muhammad maksudnya. Tapi kemudahan Al-Quran itu kepada Nabi bentuknya adalah beliau dimudahkan menguasai Al-Quran dengan waktu yang singkat, yang cepat, lalu mendakwahkan kepada kita. Sementara buat kita, ya, dengan lisanmu, maksudnya lisan Nabi adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah dipelajari oleh kita, umat yang lainnya, kalau kita ingin pelajari Al-Quran. Disinilah barangkali mungkin para jemaah bisa melihat sebuah kenyataan, orang dengan mudah menghafal Al-Quran, orang dengan mudah membaca Al-Quran. Walaupun awalnya berat, sulit, tapi kalau dia sudah kuasai, itu mudah. Dan kalau dia sudah menghafal Quran, membacanya, dia juga akan dimudahkan oleh Allah dengan catatan apa yang dia hafal dia baca terus, apa yang dia kuasai dipelajari terus. Itu akan dimudahkan untuk penguasaan berikutnya. Saya sendiri secara pribadi, alhamdulillah terus terang, Allah kasih kemudahan-kemudahan itu. Ketika saya belajar dan saya kuasai apa yang saya pelajari, Allah mudahkan saya untuk mempelajari pelajaran berikutnya. Dan kemudian dimudahkan lagi untuk pelajaran berikutnya. Itu belajar Al-Quran bisa begitu. Tapi kalau belajar yang lain, saya pernah belajar coba akupuntur, mau coba mendalami lebih lanjut, itu nggak ada kayak kemudahan-kemudahan. Nah itu yang dimaksud dalam ayat ini. Siapapun dapat kemudahan, tapi kemudahan dari bahasamu wahai Muhammad. Jadi ayat ini membuat Nabi, tapi kemudahannya bukan hanya buat Nabi. Kalau buat Nabi kemudahan saat itu waktu yang singkat, akhirnya beliau bisa memimpin umat manusia di zamannya, jadi umat yang bangkit, umat yang akhirnya bisa keluar dari kegelapan kepada kehidupan yang lebih baik, ya. Dan kalau buat kita, Allah mudahkan karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Nabi Muhammad, yang itu adalah bahasa Arab. Tapi kemudahan itu baik kepada Nabi maupun kepada kita. Gitu. Kalau kemudahannya buat semua, tapi ucapan kalimat ini hanya buat Nabi.